Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa cara sholat teman Anda di sebelah mungkin sedikit berbeda dengan cara Anda? Mungkin Anda melihat posisi tangan yang berbeda saat berdiri, atau ada yang menggunakan doa kunut saat subuh sementara yang lain tidak. Apakah perbedaan ini berarti salah satunya keliru? Jawaban singkatnya, tentu saja tidak. Justru, perbedaan dalam tata cara ibadah yang bersifat cabang, atau yang kita kenal sebagai furu, adalah bukti nyata kekayaan dan keluasan ilmu dalam agama Islam. Ini adalah rahmat. Hari ini, kita akan memasuki materi yang sangat penting untuk membangun kedewasaan berpikir kita, mengenal 4 bintang penunjuk jalan, 4 jenius Islam, yaitu para imam mazhab. Bayangkan Islam sebagai sebuah istana ilmu yang sangat megah. 4 tokoh ini adalah arsitek utama yang menyusun pedoman bagi kita untuk beribadah dengan mantap. Pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sangat cerdas dan logis. Karena hidup di wilayah yang baru berkembang, mazhab Hanafi sangat kuat dalam menggunakan akal atau rayu untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada presidennya pada masa Nabi. Kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau tinggal di Madinah, pusat peradaban Islam awal. Imam Maliki sangat kuat berpegangan pada tradisi dan amalan penduduk Madinah, karena beliau meyakini bahwa perilaku warga Madinah adalah warisan langsung yang paling otentik dari Rasulullah. Ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah sang jenius yang metodenya paling banyak diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia. Imam Syafi'i dikenal mampu menyatukan pendekatan logis dan pendekatan hadis secara seimbang. Beliau adalah ahli hadis sekaligus ahli fikih yang sangat dihormati. Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikenal sangat teguh dan konservatif. Mazhab Hambali sangat menekankan kekuatan teks hadis dan sangat berhati-hati, bahkan cenderung menolak jika suatu hukum tidak memiliki dasar yang sangat kuat dari sunnah Nabi. Lalu, bagaimana mungkin mereka, yang semuanya mencintai Rasulullah dan berpegang pada Al-Quran dan sunnah, bisa menghasilkan perbedaan pandangan? Mari kita gunakan analogi peta. Anggaplah Al-Quran dan hadis adalah sebuah gunung besar yang penuh dengan harta karun kebenaran. Tujuannya satu, mencapai puncak ridha Allah. Keempat imam ini mendaki gunung yang sama, tapi mereka memilih jalur yang berbeda untuk mencapai puncak itu. Satu jalur mungkin melewati sungai hadis, jalur lain mungkin melewati dataran tinggi akal rayu. Jalur ketiga menggabungkan keduanya. Karena perbedaan jalur, interpretasi terhadap rambu-rambu yang mereka temui sedikit berbeda. Perbedaan ini hanya terjadi pada hal-hal teknis yang bersifat cabang furu, seperti apakah bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu, atau apakah saat membaca Al-Fatihah kita harus mengeraskan bacaan basmalah atau tidak. Mereka tidak pernah berbeda tentang hal pokok usul, seperti jumlah rakaat syalat fardu. Perbedaan metode ini, atau mazhab, adalah bukti keluasan rahmat Allah. Ini memberikan kemudahan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan kondisi mereka, tanpa meninggalkan syariat. Namun, hal terpenting yang harus kita pelajari dari para imam mazhab bukanlah perbedaan detail hukumnya, melainkan adab mereka. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Imam Syafi'i ke-1 saat beliau berkunjung ke wilayah yang didominasi oleh penganut mazhab Hanafi? Saat tiba waktu syalat subuh, Imam Syafi'i yang biasanya selalu membaca doa kunut, tiba-tiba memutuskan untuk tidak membacanya. Setelah syalat selesai, murid-muridnya keheranan dan bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau meninggalkan sunnahmu, padahal engkau meyakini kunut adalah sunnah muakkadah?" Jawaban beliau sungguh luar biasa. Beliau berkata, "Aku melakukannya sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik daerah ini, yaitu para pengikut Imam Hanafi, yang berpendapat tidak ada kunut dalam syalat subuh." Kisah ini mengajarkan kita bahwa persaudaraan dan adab jauh lebih tinggi nilainya daripada perdebatan tentang detail ibadah. Para imam saling menghormati, maka kita sebagai pengikutnya harus jauh lebih menghormati lagi. Inti dari materi ini adalah, perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan intelektual Islam, bukan kelemahan. Hikmahnya, kita belajar untuk tidak merasa paling benar sendiri dan mengamalkan konsep tasamu atau toleransi. Ingatlah, semakin dalam ilmu seseorang, semakin luas rasa toleransinya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk berpecah belah. Hormati mazhab yang Anda yakini, tapi hargai juga mazhab saudara Anda, karena pada akhirnya, meskipun jalannya banyak, tujuannya hanya satu,
meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi selanjutnya.